Ya, kenapa Nikita Mirzani di penjara yang speak up tentang kebenaran, tapi kenapa orang yang melakukan itu tidak dipenjara dan bebas-bebas aja? Buat Nikita Mirzani, kabar baik juga buat Dr. O, kabar baik juga buat Doktif, kabar baik juga buat kalian semua yang menyuarakan kasus ini. Kenapa? Karena ketika kalian menyuarakan kasus ini, berarti kalian juga termasuk kemana? Pejuang hak asasi manusia, guys. Ya. Jadi kalian sekarang tidak perlu takut lagi untuk apa? Speak up. Karena apa? Undang-undang ini sudah secara resmi disahkan di rapat paripurna pada hari ini. Draftnya undang-undang itu sudah diserahkan kepada pemerintah melalui siapa? Menteri Hukum dan HAM. Iya, jangan takut lagi sekarang. Ya, mereka yang di sana ini semakin ketar-ketir, guys, ya. Saya lanjut bacakan. Silahkan kalian mau berkomentar, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Ini semakin panas, semakin seru ya. Biarkan di share-share, tapping love-nya, biar apa? Biar sana tuh dengar. Semakin apa? Semakin kepanasan nanti. Gabriel post nyerang Doktif terus Master. Iya nggak apa-apa. Eli, assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Salam dari Selangor. Salam juga dari Bekasi. Planet lain di Bekasi. Ya, Titanium pendukung baru nepost nenek-nenek tadi Komal membuli NM. Abaikan aja, dia cuman pansos doang itu. Nenek-nenek itu, ya. Pansos doang. Butiran debu Big Boss. Ya, itu dia. Kasusnya akan segera digelar perkara kasus Dr. O, ya. Nanti kalau sudah kasusnya naik sidik, apabila sudah ada panggilan, dia sudah tidak bisa lagi mangkir. 2 kali panggilan, kalau tetap tidak hadir itu akan dijemput paksa, guys. Iya. Silakan kalian share live ini, kan silakan kalian tapping love-nya. Jangan lupa kalian follow juga ya. Karena live saya akan saling berkesinambungan antara yang sebelumnya dengan yang akan datang. Info terbaru sudah diketok palu undang-undang secara sah dan meyakinkan, musyawarah mufakat sudah disahkan. Mafia langsung sakit jantung, guys. Ya. Sekarang narasi dari siapa? Silakan berkomentar dulu, nanti akan saya bacakan ya. Sekarang narasi dari pihak sebelah atau lawannya Nikita Mirzani sekarang ya. Coba kalian perhatikan, ada video yang beredar ya. Kemarin kan minta apa? BPOM ini dihapus ataupun dihilangkan ataupun ditiadakan lagi BPOM ini ya. Ingat nggak kata-kata mereka? Sekarang framing mereka berganti ya. Ketika siapa? Ibu Irma kemarin di dalam RDP rapat dengar pendapat dengan BPOM dari Komisi 9 mengatakan ataupun menanyakan ataupun menyemprot ketua BPOM di situ ya. Kenapa Nikita Mirzani di penjara yang speak up tentang kebenaran, tapi kenapa orang yang melakukan itu tidak dipenjara dan bebas-bebas aja ya. Ada narasi dari Mr. J, kan saya bilang ya, mereka akan kepanasan, mereka akan tantrum ya. Silakan ditulis dulu ya. Waalaikumsalam Nomirita ya. BPOM ini sebenarnya bagus, tapi apabila ketuanya ini juga bagus, apabila ketuanya tidak bisa memimpin di dalam suatu organisasi, maka ke bawahnya akan carut marut, guys. Paham nggak maksudnya? Ya, ke bawahnya akan carut marut. Ya, kita masih perlu BPOM. Kenapa? Memang harus ada yang mengawasi untuk obat dan makanan. Tapi ya, yang saya lihat dari kacamata masyarakat awam ya, masyarakat biasa, ketua BPOM yang sekarang ini ya, mohon maaf, ini adalah suatu kritikan buat Anda dari masyarakat awam seperti saya ya. Kinerja Anda setelah dilihat-lihat dan kita recap ke belakang, dan setelah adanya RDP kemarin melalui Komisi 9, ternyata banyak sekali permasalahan, bukan hanya dari dunia skincare, tapi juga makanan dan obat-obatan lainnya.
ini banyak sekali permasalahan. Sehingga apa? Sehingga kita patut untuk apa? Mempertanyakan kinerjanya dia sebagai ketua di sini. Ya, makanya saya bilang ketika kesepakatan itu sudah ada antara BPOM dengan Komisi 9, maka ketua BPOM ini harus bisa memperbaiki, dan itu hukumnya adalah wajib, guys, memperbaiki carut-marut yang sudah terjadi, baik itu di dunia skincare, obat-obatan, ya, kemudian di dunia makanan yang banyak keracunan dari MBG. Itu kan fungsi dari pengawasan BPOM seharusnya, ya. Dan ini anggaran biayanya sudah disetujui untuk apa naik, guys. Jadi tidak ada lagi nanti alasan apabila permasalahan ini belum diperbaiki nanti ke depan. Terima kasih Eka. Ya, belum diperbaiki ke depan, tidak ada lagi alasan, guys, untuk ketua BPOM ini menghindar lagi dari permasalahan itu. Nah, makanya kenapa ramalan saya kemarin saya upload hari ini yang mengatakan bahwa ketua BPOM itu tidak aman untuk posisinya sekarang, karena sudah banyak sekali carut-marut yang ada di dunia obat-obatan maupun makanan sekarang. Ya. Dan sudah tidak ada waktu lagi untuk apa? Untuk memperbaiki itu. Dia mau memperbaiki dari mana dulu sekarang? Ya. Skincare aja belum kelar nih, udah disemprot. Tambah lagi obat-obatan, ada lagi disemprot, ya. Bukan skincare ya, ada lagi obat-obatan kemarin disemprot. Terus makanan yang keracunan MBG disemprot juga. Jadi kalau saya lihat dari kemarin persidangan ataupun RDP yang dilakukan Komisi 3 untuk BPOM, nilainya adalah minus, guys. Ya, minus. Makanya ya ada rasa sisi dari raut wajahnya itu terlihat sekali tekanan yang sangat luar biasa ketika rapat itu berlangsung, ya. Ketua BPOM itu wajahnya itu kayak semacam tertekan dan ada rasa was-was di situ. Karena apa? Mungkin dia sudah tahu, ya, jabatannya sudah tidak aman ini. Mau nggak mau dia harus menyetujui, mau nggak mau dia harus menyepakati. Ya. Hasil 4 poin yang sudah diketok oleh siapa? Terima kasih Siam, oleh Komisi 9 untuk BPOM. Ya, tidak ada lagi alasan untuk menghindar sekarang. Pun dengan menjadi saksi nanti ketika DRL ini sudah digelar persidangannya, dia harus menjadi saksi terhadap siapa? Terhadap Doktif nanti untuk DRL. Nggak bisa menghindar. Ya, saya bacakan lagi, guys. Buat kalian yang mau ambil sesi private konsultasi, silakan kalian bisa inbox saya, tapi itu bermahar, guys. Eli, selamat bergabung. Titanium, pendukung baru Nevos. Iya, butiran debu Big Boss. Iya, Big Boss itu, ya. Akan segera gelar perkara itu kasus DRO. DRO. Iya, DRO, ya. Terima kasih Umar Rasha, berkah selalu. Santi, bagaimana dengan kasus HG dan Dr. O? Ya ini saya sedang bicarakan. Terima kasih ya, berkah selalu Umar Rasha. Ya, ini sudah akan ada gelar perkara. Ketika sudah digelar perkara berarti statusnya akan naik sidik nanti, guys. Ya, kita tunggu aja. Kalau status sudah naik sidik, 2 kali panggilan dan nggak datang, maka panggilan ketiga itu dijemput paksa untuk datang ke Polda Metro Jaya. Dibalas, selamat malam juga, ya. Jangan lupa kalian share live ini, semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Smile, ini kan jalan pertolongan dari Allah untuk Ami Master. Iya, betul. Kan di tahun 2025 yang sudah ikut live saya selama ini, guys, ya. Itu 2025 saya bilang, nanti di ujung sana akan ada orang-orang hebat yang ikut membantu seorang Nikita Mirzani. Pembahasan tentang RUU saksi, perlindungan saksi dan korban itu sudah dari sekitar 5 bulan ke belakang, ya. Dan ini baru disahkan. Makanya kenapa DPR itu belum bisa bergerak kemarin,
dan belum bisa bersinkron dengan LPSK, karena undang-undang yang baru sekarang ini untuk saksi dan korban ini adalah untuk memperkuat lembaga LPSK, ya. Karena memang lembaga ini sudah berdiri puluhan tahun, tapi yang kemarin-kemarin kekuatannya itu masih bisa dimainkan oleh para mafia, guys. Sekarang kekuatannya itu sudah bertambah kuat. Jadi para mafia juga sekarang sudah mulai ketar-ketir. Makanya kenapa Doktif akan bertemu dengan siapa? Akan bertemu dengan Ibu Rieke Diah Pitaloka untuk pergi menghadap ke LPSK. Meminta apa? Perlindungan untuk Doktif di LPSK. Akan tetapi ini agak direvisi jadwalnya. Kenapa? Karena tadi saya melihat Ibu Rieke Diah Pitaloka ini sedang dirawat di rumah sakit karena sakit, ya. Dari rumah sakit aja beliau ini masih sempat untuk mengikuti jalannya sidang paripurna melalui laptopnya. Sambil apa? Sambil selang oksigen ada di atas hidungnya, kemudian juga ada selang infus di tangannya tadi, guys. Ya, saya sempat lihat live-nya dia. Dan dia sangat senang sekali ketika apa? Rancangan undang-undang ini, perlindungan saksi dan korban, berhasil jebol dan disahkan menjadi undang-undang. Ya, ini adalah kemenangan Ibu Rieke, kemenangan Komisi 13, kemenangan seluruh rakyat Indonesia, yang mana kita bersama ini adalah untuk membela keadilan dan kebenaran, guys. Sekarang seperti yang saya bilang kemarin, tim mereka, circle-nya si FS dan kawan-kawan RG dan kawan-kawan sekarang sedang ketakutan. Narasi-narasinya sudah mulai acak-acakan, ya. Dia ambil itu potongan gitu ya dari pidatonya ataupun statement dari Bu Irma. Kalau kita kan ngambilnya statementnya yang ada Nikita Mirzani disebut, kemudian juga mempertanyakan perihal kenapa dokter kecantikan itu tidak ditahan, tidak dilakukan punishment, tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu oleh BPOM. Ini seakan-akan dibalik framingnya gitu ya. Hukuman itu kan bukan hanya serta-merta hukuman pidana gitu. Jadi ini sebenarnya yang bodoh siapa, yang pintar itu siapa gitu, ya. Ibarat kata ya produknya ini terindikasi sudah merugikan masyarakat Indonesia, yang mana sudah jatuh korban. Korbannya itu bisa dilihat dari mana tuh, di persidangan Nikita Mirzani kemarin. Hadir kan untuk para korbannya itu. Terus juga produknya juga dilaporkan oleh siapa? Para korban dari produknya juga itu, ya, yang kemarin Nikita Mirzani itu didatangi oleh pihak penyidik. Silakan kalian berkomentar dulu, nanti akan saya bacakan, guys. Ini seakan-akan mau dibalik gitu, ya. Orang yang mempunyai produk itu dan sudah ada korban di situ, tidak ada tindakan apapun, dia masih bebas untuk berjualan. Ya, meskipun memang produk itu sudah ditarik, tapi ya hasil dari produk itu kan kita bisa lihat di persidangan Nikita Mirzani, dan yang sekarang sedang berjalan prosesnya laporan dari para korban itu. Ya, tenang guys, kalian gak harus takut sekarang ya. Terima kasih Titi untuk bersuara seperti ini. Kenapa? Sekarang sudah ada perlindungan ya. Kita dilindungi oleh siapa? Undang-undang Negara Republik Indonesia untuk bersuara seperti ini. Apabila memang ada indikasi dari produk itu bermasalah, tidak sesuai aturan, dan belum ada hukuman untuk orang yang bertanggung jawab itu.